أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sahabat Al-Manar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan nikmat kepada kita sehingga kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala berada di bulan Ramadan yang mulia ini. Tak lupa salawat serta salam senantiasa tercurah pada suri tauladan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
beserta keluarganya, sahabatnya, dan juga kita umatnya hingga akhir zaman. Sahabat Al-Manar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sungguh sangat beruntung bagi siapa saja yang mendapati bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa. Oleh karena itu, sahabat Al-Manar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, patut bagi kita bergembira dengan bulan Ramadan yang Allah berikan kepada kita. Kenapa kita harus bergembira dengan menerima bulan Ramadan ini? Sahabat Al-Manar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita ketahui bersama, bulan Ramadan adalah Syahrul Mubarakah, di mana bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Di setiap kebaikan dilakukan oleh manusia pada bulan Ramadan akan mendapatkan ganjaran yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Layak dan pantas kita bergembira dengan bulan Ramadan ini. Dan sungguh sangat rugi orang yang merasa biasa-biasa saja dengan bulan Ramadan ini. Apalagi merasa kesulitan dan tidak nyaman dengan kedatangan bulan Ramadan ini. Rugilah orang tersebut, karena bulan Ramadan sangat berbeda dari bulan-bulan yang lain. Sahabat Al-Manar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bergembira dengan bulan Ramadan ini karena Allah melipat gandakan pahala setiap amal ibadah yang dilakukan oleh manusia. Sampai ibadah sunnah yang biasa kita lakukan di luar bulan Ramadan itu menjadi bernilai wajib dan pahalanya begitu besar amalan-amalan sunnah yang dilakukan di bulan Ramadan. Terlebih lagi, amalan wajib akan berlipat ganda dan berlipat-lipat Allah akan berikan balasan kepada orang yang melakukan di bulan Ramadan. Oleh karena itu, sudah sepantasnya dan sewajarnya kalau kita bergembira dengan bulan Ramadan ini. Sahabat Al-Manar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang perlu kita persiapkan dengan bulan Ramadan ini? Agar supaya kita tidak sia-sia di dalam menjalani bulan Ramadan ini. Agar supaya bulan Ramadan ini tidak berlalu begitu saja dengan sia-sia. Perlu persiapan yang harus kita lakukan. Sebagaimana seperti kita kedatangan seorang tamu yang sangat istimewa. Mau tidak mau segala persiapan perlu kita lakukan. Agar supaya tamu yang akan datang pun akan merasa senang dan nyaman karena kita sambut dengan gembira dan dengan persiapan yang sangat sempurna. Persiapan yang kita lakukan yang pertama adalah keimanan. Sahabat Al-Manar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat ayat surat Al-Baqarah ayat 183, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu." Khitabnya adalah orang-orang yang aman, orang-orang yang beriman. Yang Allah panggil adalah orang-orang yang beriman. Allah tidak menggunakan kalimat ya ayuhan nas, wahai manusia. Tapi Allah menggunakan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kenapa Allah memanggil orang-orang yang beriman? Tidak Allah panggil secara umum wahai manusia. Karena ternyata ibadah puasa di bulan Ramadan ini hanya mampu dilakukan oleh orang-orang yang beriman kepada Allah dengan benar. Itulah kenapa yang perlu dipersiapkan pertama kali adalah iman di dalam diri kita. Agar supaya ibadah puasa di bulan Ramadan ini bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Dan akan menghasilkan buah yang baik dari ibadah Ramadan ini. Setelah Ramadan berlalu, ada efek sampingnya. Ada pengaruh dari ibadah yang kita lakukan. Jangan sampai sebulan penuh kita berpuasa di bulan Ramadan, namun tidak memiliki efek, tidak memiliki dampak sedikit pun dari ibadah bulan Ramadan ini. Oleh karena itu, keimanan perlu disiapkan. Yang kedua, yang perlu dipersiapkan adalah fisik, jasad kita.
Jagalah fisik kita agar supaya ibadah Ramadan yang kita lakukan ini, ibadah puasa di bulan Ramadan yang kita lakukan ini bisa berjalan dengan baik. Bagaimana mungkin seseorang bisa nikmat dalam melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan jika kondisi fisiknya kurang sehat? Apatah lagi Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan bagi orang yang sakit, dibolehkan tidak berpuasa. Kenapa? Karena memang tidak nikmat. Orang yang sedang sakit berpuasa di bulan Ramadan selama penuh tidak terasa nikmat. Oleh karena itu, jaga fisik kita. Jaga kesehatan kita agar supaya ibadah puasa di bulan Ramadan ini bisa berjalan dengan baik dan bisa sempurna kita laksanakan sehingga membuahkan hasil yang baik. Dan ingat, Rasulullah juga pernah mengatakan, sumu tasihu, puasalah kamu, niscaya kamu akan sehat. Oh, ternyata puasa itu juga membuat diri kita menjadi sehat. Fisik kita jadi sehat dengan berpuasa tersebut. Oleh karena itu perlu kita pahami bersama bagaimana puasa yang bisa menghasilkan fisik itu menjadi sehat. Ingat, di saat kita berpuasa jangan balas dendam. Pilihlah makanan-makanan yang membuat kita menjadi sehat. Jangan justru membuat diri kita menjadi sakit. Itu juga perlu diperhatikan di dalam memilih makanan-makanan konsumsi di saat kita berbuka puasa. Sahabat Al-Manar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah di antaranya yang perlu kita persiapkan di dalam menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Keimanan dan fisik yang sehat. Sahabat Al-Manar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang perlu kita pahami bersama adalah ibadah puasa di bulan Ramadan selama 1 bulan penuh ini adalah sebagai bentuk sarana Allah Subhanahu wa taala untuk mendidik manusia-manusia, wabil khusus orang-orang yang beriman, agar supaya dengan ibadah puasa yang dilakukan ada perubahan yang terjadi dalam kehidupan setelah di luar Ramadan. Kita lihat di awal-awal Ramadan begitu meningkat ibadah yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman. Orang-orang yang di luar bulan Ramadan jarang pergi ke masjid, jarang sholat berjamaah, tapi di bulan Ramadan, Masya Allah, kita lihat saja, musola, masjid penuh sesak dengan orang-orang yang melaksanakan ibadah. Di luar Ramadan, seseorang yang jarang membaca Quran, mungkin memegang Quran pun tidak. Tapi di bulan Ramadan, dia rajin. Bahkan dia agendakan setiap hari, dia baca Quran. Sehingga dia berpacu di dalam bulan Ramadan, bagaimana agar di bulan Ramadan ini saya bisa selesai baca Quran 30 juz. Luar biasa. Itu yang terjadi. Ini tidak dipungkiri. Setiap di bulan Ramadan, ibadah itu meningkat luar biasa. Orang-orang yang di luar Ramadan jarang berzakat, jarang berinfak, jarang bersedekah. Tapi di bulan Ramadan, luar biasa. Semangat dalam bersedekah, semangat dalam berinfak. Membantu orang yang mengalami kesulitan, membantu orang yang kesulitan. Itu terjadi di bulan Ramadan. Inilah perubahan yang terjadi di bulan Ramadan. Ada perubahan, ada peningkatan amal ibadah. Ini tidak lain dan tidak bukan dampak pengaruh dari keimanan yang ada pada diri kita. Sahabat Al-Manar yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kesemangatan, perubahan yang terjadi jangan sampai cuma hanya ada pada bulan Ramadan. Semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala jangan cuma hanya di bulan Ramadan. Setelah bulan Ramadan berlalu tetap harus kita pelihara. Tetap kita harus jaga kesemangatan tersebut. Jangan justru menghilang kesemangatan tersebut. Dan inilah ternyata yang terjadi. Setiap kali Ramadan berlalu, berlalu pula amal ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan. Hilang itu kesemangatan di dalam beribadah yang ada di bulan Ramadan. Mulailah terlihat masjid, musola sepi. Kemana
Orang-orang yang di bulan Ramadan begitu semangat meramaikan musola, meramaikan masjid. Namun setelah Ramadan itu berlalu, dan musola masjid itu menjadi sepi kembali. Ini sungguh sangat disayangkan. Bukan perubahan seperti ini yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Justru yang Allah inginkan adalah dengan 1 bulan penuh kita ditarbiyah untuk melaksanakan ibadah puasa secara tidak langsung. Ini mencas iman kita untuk menghadapi 11 bulan yang penuh dengan aktivitas keduniaan. Agar supaya kita kuat menghadapi berbagai tantangan dan rintangan di luar bulan Ramadan selama 11 bulan itu. Itulah diantara tujuan Allah mentarbiyah kita dengan puasa di bulan Ramadan penuh. Agar supaya kita mampu menghadapi kondisi kehidupan yang penuh dengan tantangan dan rintangan di luar bulan Ramadan. Sahabat Al-Manar yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, itulah perubahan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah kita melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Jangan sampai setiap kali bulan Ramadan ini datang, kita berpuasa dan Ramadan berlalu, tak ada perubahan yang terjadi. Jangan sampai setiap tahun seperti itu yang terjadi pada diri kita. Ini menunjukkan ternyata tidak berpengaruh. Adanya bulan Ramadan dengan tidak adanya bulan Ramadan tidak memberikan dampak pada kehidupan kita. Jangan sampai itu terjadi. Dan rugilah orang-orang. Rugilah orang-orang yang saat Ramadan datang, saat Ramadan tiba, dia tidak bisa memanfaatkan sebaik-baiknya bulan Ramadan tersebut dengan mengisi seluruh amal ibadah di bulan Ramadan tersebut. Rugi orang tersebut. Dan dia akan menjadi orang yang mengalami kerugian di dunia dan di akhirat nanti. Oleh karena itu, sahabat Al-Manar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita manfaatkan Ramadan tahun ini dengan sebaik-baiknya. Isilah dengan kegiatan yang penuh dengan makna, yang bisa meningkatkan kondisi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pada akhirnya kita termasuk orang-orang yang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di saat Ramadan berlalu, kesemangatkan kita dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala tetap terjaga, tetap ada pada diri kita. Jangan sampai kesemangatan itu hilang setelah Ramadan berlalu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memelihara diri kita dan senantiasa melindungi diri kita dari segala sesuatu yang tidak kita inginkan. Barakallahu fikum. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. In uridu ilal islam astata'tu. Hadanallahu wa yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.